Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Lukas 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah melewati malam-malam yang panjang. Bukan hanya malam secara harfiah, tetapi malam dalam arti kehidupan. Kehidupan yang gelap, sunyi, penuh beban, ketakutan atau ketidakpastian. Bahkan ada yang sedang bergumul dengan kesehatan. Ada yang resah dengan kondisi ekonomi, ada yang letih dalam pelayanan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan arah dalam hidup. Dalam Lukas 6 ayat 12, Yesus berdoa semalam-malaman sebelum memilih 12 rasul, yaitu di Lukas 6 ayat 13 sampai 16. Ini adalah momen yang sangat penting dalam pelayanannya. Para rasul bukan sekedar pengikut biasa. Mereka akan menjadi pondasi gereja, penerus pekerjaannya di dunia, dan penyebar Injil ke seluruh penjuru bumi. Jadi dengan adanya firman ini sebagai pemberitaan yang baik, ternyata Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah untuk menetapkan pemanggilan terhadap murid-muridnya. Yesus tidak memilih mereka secara asal-asalan atau karena pertimbangan manusiawi saja. Ia memilih mereka dalam persekutuan yang mendalam dengan Bapa melalui doa. Artinya, Yesus mencari kehendak Bapa, bukan kehendaknya sendiri. Itu boleh kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 19 dan ayat 30. Yesus menunjukkan bahwa keputusan rohani yang besar memerlukan persiapan rohani yang sungguh-sungguh. Dengan kata lain, doa Yesus semalam-malaman mencerminkan keseriusan dan ketergantungannya kepada Allah dalam mengambil keputusan besar. Dengan ini, firman-Nya berpesan. Yang pertama, Yesus menunjukkan bahwa doa adalah kebutuhan, bukan pilihan tambahan. Yesus adalah Tuhan, tapi Ia berdoa. Artinya, betapa lebih kita manusia biasa sangat bergantung kepada Tuhan. Maka saat kita berhenti berdoa, sebenarnya kita sedang berkata, aku tidak butuh Tuhan. 2. Doa membentuk kepekaan untuk mengambil keputusan yang sesuai kehendak Allah. Yesus akan memilih murid-murid yang akan hidup bersamanya, melihat mujizatnya, bahkan satu dari mereka akan mengkhianatinya. Ia tahu risikonya, tapi ia tidak menghindar. Ia datang kepada Bapa terlebih dahulu. Doa bukan hanya tentang meminta Tuhan mengubah keadaan kita, tetapi agar Tuhan mengubah kita dan memberi kita hikmat mengambil keputusan yang benar. Yang ketiga, doa menyediakan kekuatan rohani di tengah tekanan dan kesibukan. Yesus sangat sibuk mengajar, menyembuhkan, melayani ribuan orang, tetapi ia tidak melupakan doa. Ia tidak menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk tidak berdoa. Justru karena sibuk, ia semakin butuh doa. Ingatlah, orang yang berhenti berdoa akan mulai bergantung pada kekuatannya sendiri, dan itu adalah resep kegagalan. Yang keempat, doa menguatkan iman di tengah malam hidup yang gelap. Yesus berdoa semalam-malaman. Itu menunjukkan kedalaman relasinya dengan Bapa. Malam hari bisa mewakili masa-masa gelap dalam hidup kita saat tidak ada jalan keluar, saat orang lain tidak mengerti, saat air mata lebih banyak dari kata-kata. Namun justru saat malam itu, Yesus tidak tidur, tapi bersandar kepada Bapa. Ia tidak menyerah dalam gelap, tapi memilih menemui terang di dalam doa. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi perenungan kita dari firman ini? Yang pertama, di tengah dunia yang serba cepat, kita mudah tergoda untuk bertindak dulu baru berdoa. Kemudian, namun teladan Yesus mengajarkan sebaliknya, berdoalah dulu baru bertindak. Di dalam keheningan doa,
kita menemukan kehendak Bapa dan kekuatan untuk melakukannya. Yang kedua, belajarlah menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Bukan hanya saat kita sempat, tapi justru saat kita paling butuh. Yang ketiga, carilah tempat dan waktu tenang. Tinggalkan sejenak distraksi dunia untuk fokus mencari wajah Tuhan. Yang keempat, jangan hanya berdoa saat butuh, tapi hiduplah dalam hubungan doa yang terus-menerus. Yang kelima, bimbing keluarga kita untuk juga hidup dalam doa. Jadikan rumah kita sebagai tempat pujian dan permohonan kepada Allah. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.